dan tadi sudah disampaikan ada planning-planning untuk pelayanan dari Bang Nope, biar itu dapat berjalan sesuai dengan rencananya Bang Nope ya. Pada malam hari ini saya akan coba kemarin Nope udah sempat sounding itu 2 minggu lalu ya Pak ya, Iya. bahwa bagian saya udah kasih judulnya, terus dia tanya lagi, Ki, ini masih sesuai, masih sama nggak? Ya, saya bilang masih sama, karena itu yang saya akan bawakan, saya bilang. Jadi ambil satu perikop doang, pelajaran kita singkat, mudah-mudahan dengan singkatnya ini kita dapat memahami pesan yang disampaikan dalam pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini, yang terdapat di dalam Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Di sini cerita mengenai Yesus menyembuhkan Bartimeus. Waktu saya pelajari, wah menarik juga nih. Ada beberapa pesan yang saya anggap biasanya saya baca, ternyata ada pesan mendalam yang mungkin dari saya sendiri sulit untuk dilakukan dan harus dilakukan. Nah, sebelum kita memulai, mungkin ada yang bisa kita buka kitabnya kita masing-masing di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Saya akan bacakan mengenai Yesus menyembuhkan Bartimeus, mengenai hal kepercayaan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong. Ini ceritanya Yesus, dia dan murid-muridnya itu tiba di Yeriko. Ketika keluar dari Yeriko, dia bersama-sama murid-murid dan banyak orang yang ikut sama Yesus. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ini ayat 46 dijelaskan bahwa ada seorang yang buta bernama Bartimeus duduk di pinggir jalan pada saat rombongan ini mau berjalan. Ketika didengar bahwa itu adalah Yesus, ada kata didengar. Ketika didengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, ini adalah berarti kalau saya lihat dari cerita ini adalah Bartimeus sudah pernah mendengar kisah cerita mengenai Yesus. Dan di sini pada saat dia dengar bahwa dia ada segerombolan orang rame-rame sedang berjalan menuju jalan itu dan dia sedang berada di pinggir jalan, dia mulai berseru, dikatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, di dalam kehidupan kita juga kadang kita mendengar mengenai kisah Yesus. Udah biasa. Kadang ada pengkhotbah yang menceritakan mengenai cerita udah pernah saya dengar. Bahkan kita sambil sibuk dengan kesibukan kita di dalam setiap pertemuan-pertemuan di gereja ataupun di KPA atau di Bible study. Nah, di sini dikatakan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya, ada orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus duduk di pinggir jalan. Dia dengar bahwa itu adalah Yesus, mulai ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegur supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Nah, di sini Bartimeus dia sudah tahu Yesus mau lewat. Dia berseru, tetapi apa yang terjadi? Ketika dia berseru, banyak orang menegur supaya ia diam. Ketika kita memuji Tuhan, ketika adakan kebaktian di dalam rumah, saya pernah waktu itu di rumah salah seorang
anggota KPA saya, kita bikin kebaktian karena belum pernah kita bikin KPA, lalu tetangganya setelah KPA, itu tetangganya ngomong ke yang punya rumah, "Pak, kalau nyanyi-nyanyi, kebaktian-kebaktian jangan di sini, Pak. Ada tempatnya masing-masing. Karena ini rumah, bukan untuk rumah tempat berdoa." Lalu saya bilang, "Ya kan rumah juga," saya bilang gitu. Yang kedua, kalau berdoa kan di mana aja, Pak, nggak bisa menutup harus di rumah doa, di mana aja saya bisa berdoa. Kalau saya menyanyi sama seperti orang bernyanyi, nggak ada masalah, Pak. Akhirnya argumen terhadap orang itu. Nah, di sini juga dikatakan ketika seorang yang buta ini, yang bernama Bartimius, dia berseru, "Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ketika dia disuruh diam, dia bukan makin diam, tetapi dia makin berseru semakin keras. Ketika kita di dalam kehidupan kita, ketika kita membicarakan mengenai Tuhan, kadang banyak di dalam penginjilan, di dalam memberikan kesaksian, diem aja lah, lu sok-sok ini, kayak udah benar aja hidup lu. Nah, kadang bahasa-bahasa seperti itu sering kita hadapi di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa di sini adalah Bartimeus ini adalah orang yang buta, nggak bisa melihat. Sama di dalam kehidupan kita sekarang ini, kita ini adalah orang yang penuh dengan dosa. Kita ini adalah orang yang sakit, membutuhkan Yesus di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan Bartimeus ketika tahu bahwa itu adalah Yesus, kita juga tahu bahwa saya sedang sakit, saya sakit secara rohani, saya membutuhkan Yesus. Ketika saya tahu ada kabar Yesus, saya akan berseru. Ketika orang menutup mulut saya, menyuruh saya diam, saya akan makin keras untuk menyerukan mengenai nama Yesus. Nah, ini yang dilakukan oleh Bartimeus. Secara sederhananya seperti itu. Dan dikatakan banyak orang menegur supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Karena dia membutuhkan sesuatu daripada Yesus. Lalu Yesus berhenti dan berkata, ketika Bartimeus berseru, kedua kali dengan keras Yesus berhenti dan berkata, "Panggil dia." Lalu orang-orang, nah ini saya rasa orang-orang yang menyuruh diam juga, orang-orang yang di sekitar situ memanggil dia, orang buta ini, Bartimeus ini. Memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Dia sampaikan, kuatkan hatimu. Yesus memanggil engkau. Mungkin orang yang menyuruh diam juga bingung dalam kondisi seperti ini. Karena Yesus menerima Bartimeus, bahkan menyambut dia, bahkan dikatakan, "Panggil dia datang kepada aku." Lalu dikatakan lagi di dalam ayat selanjutnya, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ketika Yesus memanggil Bartimeus dan orang-orang mensupport dia, bahkan ada orang yang menyuruh diam dia pada saat dia berseru pada Tuhan, dia sangat bergembira, dia sangat senang karena dia buktikan dengan menanggalkan jubahnya dan berdiri pergi mendapatkan Yesus. Nah, di dalam kehidupan kita juga kadang tantangan buat kita di dalam keseharian kita. Ketika saya merasakan bahwa saya butuh Yesus, ketika saya merasakan bahwa saya nggak berdaya, ketika kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa, orang yang sakit, yang membutuhkan tabib, datang kepada Tuhan. Tuhan sudah kita dengar. Tuhan setiap kebaktian kita dengar mengenai setiap firman yang disampaikan oleh siapapun. Tetapi kadang kita kurang percaya. Saya rasakan waktu itu saya sering dengan Donovan, sakit GERD saya itu bukan karena pikiran, tetapi awalnya adalah karena jam makan berubah-ubah. Kadang kalau misalnya lagi visit, support untuk tim aplikasi, waktu closing juga support mereka, makannya nggak beraturan. Akhirnya kena penyakit. Saya kata kita sharing dulu dengan Bang Ope. Kebetulan setiap Rabu kita sering ketemu bareng, lari sama-sama di lapangan.
Habis itu beberapa kali saya ke Salemba untuk Rabu malam karena Rabu malam ke tempat saya agak jauh. Nah, ketika itu penyakit datang, saya sudah dengar banyak firman Tuhan. Saya sudah alami, saya sudah banyak dengar cerita support bagaimana orang-orang yang mengalami hal ini dia bisa sembuh. Saya praktekkan di dalam diri saya. Saya kadang menyangkal, aduh, kok nggak sembuh-sembuh ya? Kenapa ya? Bahkan sampai saya cerita ke Bang Nope, sampai saya tuh ngerasa, wah, yang Nope ceritain ya jatuh benar. Pikiran kita udah ngebawa kita untuk eh, contohnya nggak bisa ngapa-ngapain ya nggak bisa ngapain, ya udah tidur aja. Karena udah lemas, udah nggak tahu ngapain lagi. Padahal saya di dalam, kalau kita lihat cerita ini adalah saya membutuhkan Yesus sebenarnya. Tapi saya kurang percaya, ini dari pengalaman pribadi saya. Ketika saya coba belajar, ada waktu berkunjung ke Bang Penope, dia bilang coba deh belajarin Alkitab. Udah belajarin, Pe. Cuman bikin waktu untuk ini kayak gue baca Alfa Omega. Lalu saya coba untuk pelajarin. Puji Tuhan, saya coba baca Alkitab, ambil satu pasal, siang juga satu pasal, malam satu pasal. Dan itu puji Tuhan, Tuhan jawab dengan agak mendingan dari yang dulunya. Karena kalau kita menggunakan pikiran kita nggak akan pernah sembuh. Kita sudah dengar bahwa ada Yesus, tetapi kita nggak mau manggil dia. Makanya di dalam pelajaran ini mengingatkan kepada saya sendiri terutama, menegur pribadi saya bahwa kita harus percaya. Percaya itu butuh bukti. Percaya itu butuh usaha. Sama seperti Bartimeus. Lalu Yesus berhenti ketika Bartimeus dia berusaha dengan keras memuji Tuhan, memanggil Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan Tuhan pada saat itu di ayat 49 merespon seruan dari Bartimeus. Lalu Yesus berhenti dan berkata kepada orang-orang di sekitar, panggil dia. Dan yang dilakukan Bartimeus di ayat 50 adalah, lalu ia menanggalkan jubahnya, segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 51 menarik. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta ini, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Yesus bertanya kepada kita, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Apa yang kita jawab sekarang? Kalau Tuhan bertanya kepada kita, kalau Tuhan berbicara kepada hati kita di waktu kita membutuhkan Yesus, Tuhan bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Bartimeus dengan jawabannya bahwa Rabuni, Yesus, Rabuni supaya aku dapat melihat. Dia pengen melihat, dia ingin dapat melihat. Sekarang kepada kita di dalam kehidupan kita, Tuhan bertanya, apa yang sekarang akan kau kehendaki Franky di dalam kehidupanmu yang akan aku perbuat? Tuhan, sembuhkan aku dari penyakit aku. Ketika ayat 52 selanjutnya, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman menyelamatkan engkau. Sekarang ketika kita percaya, kita memiliki imankah sama seperti yang dilakukan oleh Bartimeus? Usaha apa yang saya lakukan untuk saya dapat sembuh, terutama di dalam kerohanian saya, supaya saya dapat dipulihkan. Ketika orang menentang saya untuk menyampaikan pekabaran Injil, saya akan harus lebih keras lagi memanggil Yesus. Karena saya ingin Yesus mendengarkan saya. Ketika itu terjadi, ketika kita sudah mengalami kesembuhan, apa yang terjadi di dalam ayat 52? Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus di dalam perjalanannya. Menarik. Ketika Bartimeus sembuh, dia memiliki iman, dia mengikut Yesus di dalam perjalanannya. Dia putuskan, apa yang saya dapatkan, saya harus mengikut Yesus di dalam perjalanan kehidupan Yesus. Ketika kita sudah sembuh, saya sudah sembuh, saya sudah dimenangkan, saya sudah Tuhan dengar,
Tuhan sudah menyambut saya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya dapat melakukan apa yang Bartimius lakukan? Mengikuti Yesus dalam perjalanannya? Karena mungkin di dalam kehidupan kita sulit kita untuk melakukan itu. Kadang orang begitu sudah sembuh di dalam penyakitnya, lupa dia bahwa apa yang telah dia terima. Lupa bagaimana dia sembuh. Lupa bagaimana Tuhan telah memberikan kesembuhan itu kepada orang tersebut. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika kita sudah percaya, kita memanggil dengan berseru kepada Tuhan, berulang-ulang orang mau ngomong apa, menyuruh diam kita, semakin kita keras memuji Tuhan. Ketika itu kita dapatkan, maka kita akan memperoleh dan kita harus mengikuti Dia. Kalau kita lihat bagaimana, saya teringat hal ini bagaimana waktu, saya lupa sebentar. Itu kisah di dalam Matius, sebentar, Matius 26. Bagaimana murid-murid di Taman Getsemani. Dikatakan Tuhan pada saat itu mau berdoa. Dia mau berdoa dan dia mengajak murid-murid. Tuhan berkata kepada murid-murid itu. Dikatakan, maka ia maju sedikit, ayat Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepadanya, katanya, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin, lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Murid-murid yang bersama dengan Yesus sudah mengikuti Yesus, ketika disuruh berjaga-jaga, mereka bersama-sama dengan Tuhan untuk mereka tetap di dalam doa untuk berjaga-jaga. Apa yang didapati oleh Tuhan? Mereka tidur oleh karena apa? Mata mereka sudah, dikatakan tadi, mata mereka berat. Sebab mata mereka sudah berat. Jadi mereka tertidur oleh karena letih dalam perjalanan itu. Nah, kembali ke dalam pelajaran kita yang di dalam Markus 10 tadi ayat 46 sampai 52, Tuhan mengajak kita untuk kita tetap percaya seperti pelajaran di dalam dalam malam hari ini, yaitu mengenai Bartimius. Dia tahu, dia sudah mendengar bahwa Yesus ada di sekitar itu, di tempat itu, lalu dia berteriak, meminta, memanggil, berseru pada dia, lalu ketika Tuhan bertanya, apa yang harus aku perbuat? Tuhan menjawabnya, dia dengan sukacita. Dan akhirnya ketika dia dapatkan, dia mengikuti Yesus. Kepada kita pesan pada malam hari ini, biarlah kita ketika kita memang sudah menjadi murid, sudah mengikuti Yesus, jangan biarkan juga mata kita berat oleh karena 1-2 hal, sehingga kita tidak berjaga-jaga dan berdoa. Jadi pelajaran pada malam hari ini biarlah memotivasi kita, mengingatkan kita perlu usaha untuk percaya sehingga kita dapat memperoleh apa yang kita kehendaki ketika kita datang berseru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Sangat singkat. Demikian saya berikan kepada moderator.